Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resandi Permana dari Prodi Pendidikan Tata Boga kelas B dengan NIM 2006473. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, politis, dan sosiologis, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengembangan IPTEK melalui pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selama Soekarno kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959, sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. 14-15 Agustus 2006, Pancasila sebagai blueprint rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Profesor Noto Nagoro, Asas dan Pendirian Hidup, mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria. Yang pertama, nilai ketuhanan. Pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar yang memiliki martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Dampak negatif perkembangan IPTEK seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Yang kedua, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengaitkan dengan karakter yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Orde Baru, Soekarno menyinggung masalah Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional yang keempat pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Masa Reformasi, SBY sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. Inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Dinamika Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional
tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi sesuatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan IPTEK di Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ada kapitalisme, yang kedua ada globalisasi, yang ketiga ada pragmatisme, yang keempat ada konsumerisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.